Iya, ya, belajar milah sampah. Jadi kalau saya yakin ibu yang hadir di sini udah tahu nih, sampah kita jenisnya ada berapa sih? Ada berapa? Ada 3, ada 2, ada 4, ada 5. Ya, yang biasanya umumnya orang mengenal sampah kita ada 2, organik sama anorganik. Nah, anorganik ini nih yang berkembang. Ada yang anorganik layak daur ulang, ada yang anorganik yang nggak bisa diapa-apain, ada yang anorganik mengandung potensi B3 dan lain-lain. Ya, intinya kita coba 2 ini ya. Nah, yang pertama nanti sampah organik. Sampah organik udah tahu ibu-ibu ya? Sampah organik itu sampah yang mudah terurai. Ya, sampah daun-daun, halaman rumah, dan lain-lainnya. Jadi sampah yang buat ganjel. Oh, mangga. Ya, jadi kalau sampah organik itu seharusnya sampahnya nggak boleh dibuang, tapi harus bisa terkelola karena dia mudah terurai. Gitu ya, Ibu ya. Nah, nanti panjang lebar tentang sampah organik akan dijelaskan sama Bu Sulis. Nah, kita akan beranjak ke sampah yang kedua. Sampah yang kedua ini adalah sampah anorganik. Ya. Sampah organik yang pertama adalah sampah anorganik yang layak daur ulang. Ya, ibu-ibu bisa lihat. Ya, sebenarnya ini adalah sampah-sampah kemasan yang sebenarnya berpotensi B3. Tapi karena ada di rumah tangga kita, ya, dia masuknya ke sampah spesifik sebenarnya. Nah, sampah spesifik itu sebenarnya nggak boleh masuk ke bank sampah. Tapi karena kita sudah melakukan pemilahan, kita akan coba kumpulkan, kemudian nanti kita simpan di bank sampah. Nanti teman-teman bank sampah inilah yang akan menghubungkan sampah-sampah spesifik yang tadi ya, yang potensi mengandung B3 itu dikirim ke tempat yang memang bersertifikasi untuk mengelola sampah tersebut. Ya, Ibu ya. Jadi kalau kita lihat beberapa jenis sampah yang ada di sini, kira-kira ada nggak di rumah kita, Bu? Ada ya. Ada semua, Bu. Ada yang nggak ada nggak? Lengkap. Atau selain ini, Ibu kira-kira menghasilkan sampah yang mana? Baterai di mana? Baterai ada ya. Saya botol. Ya, kaca bisa nanti bisa ditemukan di bank sampah. Ada lagi? Saya itu loh, kaleng-kaleng. Pampers itu tuh bagaimana? Pampers. Nah, ya, yang selama ini pampers. Masker. Ada lagi? Beling tadi kaca ya. Plus, Mika. Ya, Mika. Nah, jadi dari sekian banyak jenis sampah yang ini adalah sampah yang bisa didaur ulang, layak daur ulang. Tapi ada pun yang tadi ya kayak styrofoam, terus Mika, terus pampers atau pembalut. Nah, ini memang ada beberapa yang tidak bisa didaur ulang. Kalau di beberapa daerah ada yang sudah bisa memanfaatkan pampers, tapi tidak semua orang mau memanfaatkan itu. Ya, jadi agak susah. Nah, makanya kalau misalnya ibu-ibu di rumah punya anak kecil yang masih pakai pampers atau bekas pembalut dan lain-lain, itu kalau misalnya mau dikelola sendiri bisa dikelola untuk dicampurkan menjadi media tanam. Ya, mungkin teman-teman media tanam. Ya, IPB mungkin tahu ya, di dalam kandungan pampers itu kan ada hidrogel. Hidrogel itu yang bisa menyimpan air. Jadi kalau misalnya ibu sering bepergian, kemudian khawatir bunga kesayangannya nggak disiram gitu ya, itu bisa dicampur ya. Nah, kita sih tidak menyarankan dicampur dengan media tanam misalnya untuk tanaman produktif ya, misalnya tanaman buah-buahan dan lain-lain. Jadi baiknya untuk tanaman-tanaman bunga dulu aja gitu ya, karena kita nggak tahu kandungannya yang terkandung di dalam itu apa. Tapi yang pasti hidrogelnya itu mampu mengikat air, kemudian bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Gitu, itu untuk yang pampers. Nah, untuk yang styrofoam sebenarnya ada juga styrofoam yang bisa didaur ulang. Tapi styrofoam yang bisa didaur ulang ini kita butuh banyak ya. Kalau ibu pernah mencelupkan styrofoam ke dalam bensin itu larut. Ya, biasanya teman-teman tuh di sekolah dia sering banget bikin kerajinan tangan. Nah, saya pernah mencoba sedikit banget styrofoam bensin ya. Saya coba menuangkan bensin segini, kemudian saya masukkan styrofoam sebanyak 50 styrofoam, itu larut di dalam bensin sebesar ini, dan itu masih banyak. Segitu? Iya. Jadi nanti ibu kalau misalnya ada styrofoam di rumah,
coba isi bensin segini, ibu hancurkan styrofoamnya kemudian masuk. Nah itu kalau di sekolah-sekolah itu bisa dicetak, mereka bikin pos bunga bisa, tapi dalam jumlah yang banyak Bu. Nah itu dia ya, makanya styrofoam itu kalau kita kumpulkan selain kita butuh ruang yang banyak, mengelolanya pun jadi dalam jumlah yang banyak juga gitu. Nah untuk sekarang kita untuk kebijakan penggunaan styrofoam baiknya kita batasi. Jadi kalau misalnya memang ibu-ibu bisa menggunakan alternatif lain selain styrofoam, gunakanlah alternatif lain selain styrofoam. Styrofoamnya kita batasi. Sama halnya dengan kantong plastik. Bu, punten. Styrofoam itu bahayanya gimana sih? Dia bereaksi sama panas Iya, atau? karena dia karsinogenik. Begitu dia bereaksi sama panas. Walaupun dia nggak nempel, iya Bu. kan dikasih alas plastik dulu tuh. Yang langsung bersentuhan dengan makanannya Bu. Jadi dia mengeluarkan partikel-partikel mikroplastik. Nggak, si bubur kan dikasih alas plastik dulu, baru Iya. dikasih bubur. Dari plastiknya sendiri kan dia mengeluarkan itu. Tapi kalau dia sama styrofoamnya nggak apa-apa karena ada alasnya gitu. Dari plastiknya juga dia bisa terurai juga jadi mikroplastik begitu bersentuhan panas. Kalau apalagi dengan partikel yang di styrofoam itu kan lebih mudah lagi. Mungkin kalau yang plastik bening mungkin agak ini ya. Enggak, ada plastik yang katanya khusus bisa Buat panas, Nah, itu perlu diuji lagi Bu, karena begini. Kita juga kemarin kita berbicara kantong ramah lingkungan. Ya. Ada yang dibuat dari singkong, ada yang dibuat dari ampas tebu gitu ya. Ternyata begitu diuji, ternyata itu masih mengandung mikroplastik. Tetap Ya, sama aja. ada pencampurnya. Ya. Jadi memang harus benar-benar kita tahu ya, memang tingkat keamanan plastik yang kita gunakan untuk makanan kita itu memang harus benar-benar aman. Gitu. Jadi gitu ya ibu-ibu untuk sampah-sampah lain. Nah selama ini berarti kan sampah-sampah kita seperti ini ya. Selama ini kemana Bu sampahnya? Buat sampah. Tempat sampah. Semua dibuang tempat sampah. Wah berarti selama ini ibu membuang uang. Ore. Sedekah. Karena ternyata sampah itu jika kita pilah, jika kita kelola, ternyata semua bisa dimanfaatkan. Semua menjadi bernilai ekonomis. Ya, akan kita tes, kita tanya nih sama ini ada Direktur Bank Sampah Induk nih, Kang Saib. Kang Saib ya. Ini kalau kita kumpulkan ini bisa sekilo berapa ini? Kang Saib. Kilo bisa sampai kisaran 3.000. Nah, 3.000. Kita cari lagi yang berapa? Sekilo teh berapa biji? Berapa kira-kira berapa biji? Ya berapa? Kilo kurang lebih ada berapa? Sampai 80-an ya kali ya? Beda Bu, soalnya kalau yang hijau ini Lebih beratnya berat. lebih berat kalau yang warna. Berwarna sama nggak berwarna? Iya. Kalau yang putih berapa ini Kang Saib? Yang biru itu Bu. Ini yang biru Bu. Biru ini biru. Yang ini hampir 4.000 Bu, 4.000. Yang ini yang putih 5.300. 5.300. Kita cari yang ini 10.000. 10.000 loh biasa. Tapi berapa banyak? Berapa banyak itu? 1 kilo ini 1 kilo berapa? banyak? 100-an ya? Iya. Soalnya banyak, soalnya harus dipadetin Iya, supaya 100-an ya Bu ya, 100-an Bu. Ya jadi beli 4 dus. Berapa jadinya? Dapetan? 1 kilo 10.000 Pak. Nah, jadi kalau beli 4 dus kurang lebih sekilo tuh. Ya, kurang lebih 45 sekilo. dus berarti dapat 10.000. Balik 10.000. Jadi nanti aja. Jangan dibuang kumpul. berarti nanti berebut nih Pak. Habis pulang dari situ berebut ya. Dari situ berebut. Jadi sekarang kalau mau beli barang mempertimbangkan sampahnya itu bisa jadi duit berapa gitunya. Ya, jadi begitu kita tahu semua ini ada manfaatnya, berarti kita sudah mulai berpikir satu yang tadi Ibu bilang betul. Kalau misalnya mau Belanja. sesuatu berarti harus menggunakan wadah yang sekiranya bisa didaur ulang. Ya, ini semua kan bisa didaur ulang. Ya, karena tadi ada yang tidak bisa didaur ulang, mika. Nah, biasanya ibu-ibu kalau hajatan bikin seserahan tuh banyak pakai mika tuh. Nah, sekarang ganti aja Bu. Kalau mau kardus, kalau enggak ya langsung aja rantang atau apa ya, tempat box kue itu. Kalau enggak kardus, karena kalau kardus masih bisa didaur ulang, masih bisa dibuang sampah. Tapi kalau mika nantinya jadi sampah. Gitu. Kemudian yang kedua intinya adalah begitu kita tahu nilai ini berarti kita akan
akan melakukan pemilahan sampah. Ya Bu ya. Jadi tujuan kita memilah sampah bukan untuk mendapatkan nilai ininya sebenarnya, tapi untuk mendapatkan kebersihan lingkungan kita. Ya, adapun nanti bonusnya ada ini harganya 10.000, ini 4.000, ini 5.000, itu adalah bonus Bu. Ya, jadi jangan sampai Ibu berpikir sampahnya mahal nih. Saya kalau gitu saya mau datangkan sampah dari kampung sebelah, saya mau jual ke Basiba gitu ya, karena harganya mahal. Tidak seperti itu. Tapi kita berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah di rumah kita, di lingkungan kita untuk menjadikan lingkungan kita bersih. Bonusnya adalah itu tadi, ada sesuatu yang kita dapatkan. Jadi ini adalah bonus yang akan didapatkan oleh ibu-ibu jika ibu-ibu mau memilah sampah. Seperti itu ibu-ibu ya. Jadi untuk sampah anorganik nanti ada kantong pilah plastik. Nanti di setiap rumah kita kasih kantong pilah untuk ibu mengumpulkan sampah-sampah ini. Ya, nanti waktu kita webinar saya sudah menjelaskan nanti pembentukan bank sampahnya seperti apa. Nah di sini teknis pengumpulannya nanti akan masuk ke kantong ini. Ya, tadi kalau yang mampir di kantor kita tadi di Dinas Lingkungan Hidup, tadi begitu saya suguhkan air ini. Saya bilang, Bu, airnya harus habis. Kalau nggak habis dibawa. Kalau misalnya airnya habis, sampah gelasnya ini silakan taruh di kantong yang ada kita sediakan di sana. Itu ya tadi Bu Nila ya. Bu siapa? Bu Wiwi ya, Bu Wiwi sama Ibu ya. Ya jadi jadi begitu kita kasih kantong ini adalah kantong yang akan kita kumpulkan kumpulkan sampah-sampah ini. Setelah kumpul nanti ibu tinggal menelpon kita jemput, baru kemudian kita catat, kemudian kita bayarkan cash. Gitu, kita bayarkan cash ya. Ya, jadi bonusnya itu cash ya Bu, bukan menjual sampah ya Bu ya, bukan menjual sampah. Karena nanti kalau menjual sampah itu tadi ibu akan bawa sampah tetangga dari kampung sebelah, dari Depok gitu ya, ke sini dijual gitu. Tidak, ini adalah bonusnya begitu kita memilah sampah. Oh itu bukannya nabung ya? Kalau nanti mekanismenya nabung itu di bank sampah unit ke rumah. Kalau dari bank sampah unit ke Basibanya kita cash. Coba tuh. Gitu, Kurang baik apa coba? Ya, itu dijemput, dibayar, ya, kemudian Nanti pembentukan di bank sampah unit, nanti makanya ada mau bikin kumpulin dulu. pembentukan di wilayah ibu. Jadi artinya ada area pengumpulan mesti ya? Nah ini ya, seperti yang saya sampaikan pada saat webinar, kita tidak perlu satu tempat untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut, tapi kita mengumpulkannya di rumah masing-masing Bu. Jadi nanti bank sampah unit kan membentuk satu grup nih. Nah tinggal nanti begitu masing-masing rumah sudah penuh, tinggal telepon sama pengurusnya, sampah yang di rumah kita udah penuh nih, kira-kira kapan? Nanti pengurusnya tinggal telepon ke kita. Gitu. Jadi sudah ditentukan misalnya ya udah dari 10 rumah atau 50 rumah kita nanti kumpul ya di rumah Pak RT atau di rumah Bu Wiwi gitu Di pos satpam lah, ya, gampang. untuk sebagai titik penjemputan. Semuanya datang, kita datang juga ke situ. Langsung cash? Ya, nggak sampai 1 jam, insya Allah semuanya sudah bisa bersih kembali. Jadi kita nggak perlu rumah, nggak perlu tempat penampungan. Berarti yang sampah ini semua yang anorganik semua di situ. Iya, jadi satu aja Bu. Nanti kalau misalnya Anorganik, Bu. memilahnya untuk ke bank sampah induk, itu nanti tanggung jawabnya bank sampah unit. Iya, nanti tanggung jawabnya bank sampah unit ya. Gitu, karena kalau misalnya nanti di rumah dipilah-pilah, sebenarnya boleh aja dipilah-pilah sendiri, cuman agak lama jadinya nanti ya. Ya, Ibu nanti mungkin tidak akan ngumpul-ngumpul ini ininya, tapi nanti ngumpulinnya sendiri, nanti sampai berapa kantong gitu kan ya. Seperti itu. Ya, jadi nanti mekanisme pembentukan bank sampahnya disepakati aja. Kayak gitu ya. Dari rumah kan kumpul di satu nih campur mungkin Ya. ya. Nanti dari kita Bank sampah unit. Iya. kita bisa dulu. Iya. Sebelum dijemput ya. Sebelum dijemput. Iya, betul. Dari ayo berarti kita Siap. Iya. Siap ya Bu ya. KRR siap KRR. Bismillah. Siap, luar biasa. Mantap. Oke. Percaya saya kalau sama ibu. Ya. percaya dong. Ini Kudu. ini
salah satu pengelolaan sampah anorganik di bank sampah. Ya, Ibu ya. Saya pikir untuk mekanisme bank sampahnya, untuk pemilahan sampah anorganiknya kita cukupkan karena Ibu nanti akan bergerak lagi di sampah organik. Nanti setiap ibu akan kita kasih kantong ya untuk praktek di rumah dan mengajak tetangganya untuk ikut memilah ya semuanya. Kemudian untuk sesi ini sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan? Berkoordinasi dengan aparat wilayah setempat, minimal ketua RT. Ya, sampaikan bahwa kita akan membentuk bank sampah di RT kita. Nah, setelah itu nanti berkirim surat ya Pak RT ya, Pakai Pak RT berkirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup. Permohonan sosialisasi pembentukan bank sampah. Ya. Nanti ibu-ibu di rumah sama Pak RT silakan nih mau berapa orang yang akan dihadirkan ya yang sudah diajak tadi. Mau 10 orang, kalau bisa jangan lebih dari 10 dulu ya, karena ini masih pandemi. Ya 10 orang gitu ya. Nanti kita akan datang untuk kita bantu untuk sama-sama kita membentuk bank sampah sampai dengan terbentuk bank sampah. Setelah terbentuk bank sampah, baru kita action untuk memilah, gitu ya. Nah kalau sekarang ibu boleh nih, silakan nanti kan kita bekali satu-satu. Ya nanti ibu silakan sosialisasi dulu nih, sounding misalnya ke tetangga dulu satu, ke tetangga dulu lagi satu. Nah begitu nanti kata Pak RT, yuk kita sosialisasi, silakan hari apa tanggal berapa, silakan kirim ke surat ke Dinas Lingkungan Hidup. Nanti kita akan datang, kita bantu untuk pembentukan bank sampahnya. Sampai nanti semua dijelasin lagi nih, ini nanti apa nanti yang harus memilahnya seperti apa, nanti mekanisme penjemputan sampai seperti apa, nanti kita jelaskan di lingkup terkecil bank sampah unit yang sudah kita bentuk nanti. Gitu ya Bu ya. Jadi sowan sama Pak RT, sampaikan bahwa kita akan bentuk bank sampah, nanti sampaikan surat tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup. Kita akan bantu untuk pendampingan. Bu, bank sampah. boleh nanya? Ya. Kalau di kompleks saya kan udah ada pakai truk, jadi nanti rebutan jeung truk. Sorry, truk mah, Bu. Bu, Kan udah ada tukang yang itunya juga Bu, udah dia udah ngekip Bu, sendiri. makanya di rumah pisahna. Sebelum diangkut. Sebelum diangkut, cumputkeun. Eta piduitan tah. Ya, begitu ibu nyapa, begitu orang nyapa kan biasanya mah dihijikeun. Enak mah. Oh, iya duit ka dieu. Itu kayak kantong di dapur Di dalam rumah, ini harus di dalam rumah ya Pak ya. Dapat Di luar rumah nanti diambil. Jokot kumaha. Bu, di kantor saya itu kan ibu udah lihat eta truk nu gede kita. Itu tuh saya udah rawing ngamuncek bibir mah cerita. Jadi saya bilang kantor kita itu kudu bersih. Betul. Eta taikeun ka eta pikeun saya bilang teh. Tetep we dipilah-pilah di kais-kais dirinya. Coba bayangkeun. Duit maksud saya nggak bisa tuh menyuruh anak-anak itu supaya bersih. Bisa pasti dia pencari karena di dia tuh makanya duit dipilah. Nah maka dari itu saya ke ibu-ibu nih, Bu, ulah keluarkan, sumputkan di imah, kayak pinuh, telepon telepon RT. Iya, jadinya musuh pemulung atuh. Itu kan disumputkan di belakang. Kasihan Kalau ibu mau beramal ada, kumpulin dulu, udah banyak kasih ke pemulung. Itu pemulung pasti bilangnya, Ibu Bos nuhun, sing asup surga. Terus Jadi selama ini seperti itu. Tukang sampah jadi saya gituin. Jadi sampahmu menjadi amalmu. Nah gitu. Ya kumpulin dulu, nanti udah banyak, baru panggil pemulung. Pak, arek mah, kurang mau mere duit, mere ieu. Eta geus nuhun-nuhun. Soalnya sampahnya bersih. Daripada dia ngais-ngais di tempat sampah. Atau kalau pemulungnya suruh setor ke bank sampah bisa nggak? Nggak mau, dia mah udah punya laptop. Pan bisa, kalau kita bisa lebih mahal mungkin. Oh boleh, aja. Itu mah mekanisme pasar, Bu. Mekanisme pasar.
Kalau untuk botol-botol itu harus dikerek sini atau bisa langsung botol Utuh bisa Bu, di mesin bisa, itu fungsinya agar volume di karungnya lebih kecil lagi ya, luang. Balik piduitan. Nggak usah Bu, ya, nggak usah dicuci, Bu habis pakai botol taruh aja pisahin. Kan belum masuk tempat sampah, masih bersih. Yang penting nggak ada airnya Bu, bersih aja dari airnya itu Bu. Ya. Jadi nanti untuk pemilahan detail itu artinya misalnya ini masih ada ininya ya, labelnya, ini buang, itu nanti urusannya sama pengurus. Ini nanti bisa masuk ke ekobrik, ya ke ekobrik, atau ini bisa dikumpulkan karena kita sekarang sudah kerjasama dengan Plastik Plus, ya, yang mengolah residu menjadi minyak Jadi Bu, dan menjadi papan. jadi kita ini sekarang ini plastiknya jadi rebutan. Ya. Dunia melalui program apa WWF ya, Ya, WWF. WWF itu plastik dijadiin biodiesel. Kemudian kemarin kita dengan Plastik Plus, semua plastik, saset bekas apa tuh, saset bekas kecap, saset segala rupa lah. Ya pokoknya yang tidak punya nilai, kalau kata Bu Alma sampah gabruk itu bisa dikumpulin sama dia dipres, dibikin menjadi papan. Persoalannya kan sampah yang masuk ke kita itu adalah sampah kotor, karena ibu-ibu tuh buang nggak peduli, buang masukkan ke TPS. Di TPS masuk ke Galuga, di Galuga dipilah-pilah, kapan-kapan kita tur ke Galuga deh. Biar ibu punya perasaan kasihan loh DLH itu, kasihan teman-teman yang pakai baju kuning itu, ibu mah tinggal buang sarsu tuh adik-adik juga. Di sana di kais-kais banyak orang yang mengambil pendapatan dari mengais-ngais sampah itu. Jadi kalau kita mau berbaik, mau beramal, pilah dari rumah, sampahnya masih bersih. Kalau mau dimasukin basiba dapat uang, kalau mau dikasih ke pemulung dapat amal. Jadi dua-duanya punya nilai manfaat. Ya, mangga lah ibu pilihannya yang mana. Ya, Bu, saya kasih Pak Kadis ya. Iya, mie kate biasanya yang bekas kue, yang bekas Nah, sekarang frozen kan pakai itu, Bu. Iya, ini masih bisa, masih ini ada masih bisa nilai di- ininya Bu, daur masih ulang. bisa didaur ulang ya kalau seperti ini. Bisa dijual ke Pasiba ya? Iya, Ya, bisa Bu. boleh bisa. Harganya juga Frozen ya tempat. lumayan mahal. Harganya berapa yang masuk? Bisa kisaran 4.000. Toples itu kue-kue kalau lebaran tuh pakai toples. Iya. Ya, itu namanya kristal. Kristal. Ya, toples Oh perak. yang ini. Nah itu berapa tuh? Ini berapa Pak Said? 5.000. Masih lama lebaran, Masya Allah. Bekas kue Pak, kue lebaran Pak. Toples lebaran Pak. Itu tuh bisa dikasih ke tukang sampah. Kemarin. Iya kan. Karena harus diajarin ya. Ini mah ringan pisan. Sikat gigi ada yang jenisnya masuk mainan sama kristal Bu. Kalau yang bening, merahnya bening, atau hijaunya bening itu jenis masuk bahan kristal. Kalau yang dom itu yang banyak permainan. Kalau ininya sikat giginya residu. Dulu sikatnya residu ya? Bisa didorong. Oh masih ada uang. Makanya jenis masuknya udah jenis kategori mainan itu. Kalau Ini yang mah laku. Ya, Aluminium foil kan bekas susuan banyak ya. iya Bu, yang Iya, kalau yang ini ya, yang oh iya, kalau tusuk sate itu sebenarnya itu sebenarnya masuknya ke limbah berbahaya Bu. budidaya maggot itu 1 kilo maggot itu bisa dijual bisa 5.000 sampai 7.000 tergantung. Ya Bu Sulis ya. Bu Sulis bisa beli 5.000 sampai 7.000 beli dia. Yang dipakai buat pakan lele. Sebenarnya bisa lelenya dijual. Jadi kalau di komplek ibu punya lahan, sebetulnya nggak ada salahnya tuh bikin budidaya maggot. Jadi sampah-sampah yang anorganik tadi yang dibuang ke truk itu dikumpulin, ditimbang. Nanti kalau maggotnya panen 20 hari Bu. 17 hari panen itu ada uangnya. Di sini aja di 400 kakak setiap hari jadi budidaya maggot. Kalau misalnya satu kali panen itu 400 kakak berapa? Oh 1.000 kakak berapa itu sekali panen kurang lebih? 100 kilo kali 5.000 berarti berapa? Loba. Udah sakit tuh ya, supaya ulah sirik. Pokoknya sakit tuh tah, itu uang. Di kantor saya itu ditimbang. Setiap hari saya wajib nih, Wawa saya di rumah itu udah bawa kantong organik, sampah organik tuh ke kantor untuk buat makan maggot. Nanti kalau maggotnya panen ditimbang, dapat misalnya 500.000, misal nih 500.000.
yang kontribusi sampah pada bulan termin ini siapa saja? Wawa berapa kilo? Pak Kadis berapa kilo? Bu Sekdis berapa kilo? Ini berapa kilo? Timbang. Dapat bagi. Gitu. Pak, kalau di buku buat pupuk, Iya. saya tuh mencoba begini Pak, sudah saya coba nih ya di rumah. Itu kalau sampah organik, saya potong-potongin, saya masukin Biopori. itu nggak masuk biopori, ember, karena tidak ada lahan saya ya. Di rumah Masuk Nila ember, tuh banyak lahan. ember Pak, masuk ember, terus saya tutup sama ini tanah, udah dibiarin. Terus supaya tidak bau itu maksud saya ya. Sampai selama 6 bulan ternyata jadi pupuk juga Ya itu. iya, itu 6 bulan. Baunya masalah. Ada kelihatan itu, kelihatan itu. Bulan udah jadi tanah lagi. Pupuk lagi bu. Hah? Pupuk lagi itu cuma sebulan. Oh, sebulan pupuk. Oh iya benar. Saya mempraktekkan Dengan bau lawan. ember dikasih lubang bacin gitu. terus airnya dikeluarkan ini ya Pak ya. Supaya mengurangi bau. Sebulan, tapi sebulan itu sedikit gitu loh. Bisa Bu, bisa pakai biopori kalau yang itu. Kayak gimana caranya yang lebih bagus gitu loh. Karena saya kan cuma nggak saya browsing juga, ini Bisa saya pakai aja biopori, gitu. dibuat lubang buat Ya. resapan air, nanti ada alatnya di bawah dilubangin. Nanti sampah-sampah kita kan kecil, satu rumah tangga itu paling setiap hari itu nggak nyampe sekilo, sekilo sampai 2, nggak nyampe sekilo lah. Masih di tanah. Iya, masukin kan itu isinya cuma sayur, kan gitu kan? Sayur, sisa makanan, kan nggak ada yang racun. Masukin ke lubang itu, ke lubang biopori itu biarin aja terus habis tuh. Pestisida pengaruh nggak sih Bu kalau itu? Nanti ada bor. Pakai itu Maksudnya pestisida. Misalnya si sayurnya itu disemprot pestisida, Oh jangan disebut. enggak, bukan kan kita nggak tahu nih kalau beli dari tukang sayur misalnya itu. Oh enggak, kalau itu pembusukan tetap dihapus. Oh, Ya. Jadi gitu ya ibu-ibu ya. Jadi nanti setelah ini jangan lupa ya yang tadi nanti kita akan datang ke lingkup terkecil lagi di RT masing-masing ibu. Kita akan bahas juga bukan cuma nanti bank sampah saja tapi organiknya nanti mau diapain. Ini kesepakatan ini. Kalau sekarang kita akan melihat pengelolaan organiknya dengan Manggot. Nanti akan disampaikan oleh Bu. Gitu ya. Demikian Saya hari Selasa kan saya mau arisan RT atau bisa